Mengatasi rasa sakit batin, pandangan stoik tentang penderitaan. Penderitaan adalah suara yang tak terdengar namun menyatu dalam alur kehidupan manusia. Ia datang dalam bentuk kehilangan yang menyayat hati, kegagalan yang memilukan, atau pertarungan batin yang tak terucapkan. Namun, di tengah segala kemelut itu, ada sebuah cahaya yang bersinar dari kegelapan, pandangan kuno yang masih relevan hingga hari ini, stoikisme. Dalam sorotan filsafat stoik yang lahir di abad ketiga SM, Yunani kuno, kita menemukan sebuah perjalanan pikiran yang menuntun kita melintasi lautan penderitaan dengan bijaksana. Mereka tidak sekadar mengajarkan untuk menerima penderitaan tanpa pertanyaan, melainkan mengajarkan bagaimana sikap mental yang tepat dapat membimbing kita melewati badai-badai kehidupan. Di dalam hamparan konsep stoik ini, terdapat kebijaksanaan yang dapat memandu kita melewati gelombang-gelombang emosi dan rintangan-rintangan yang tak terduga. Konsep-konsep yang tidak hanya berlalu begitu saja, melainkan menciptakan fondasi untuk kebahagiaan yang kokoh di tengah samudera penderitaan. Jadi, mari kita menelusuri jalan ini bersama-sama, menggali konsep stoik yang akan membantu kita menemukan kedamaian dalam kegelisahan, kekuatan dalam kelemahan, dan harapan dalam keputusasaan. Karena pada akhirnya, bukanlah penderitaan itu sendiri yang mendefinisikan kita, melainkan bagaimana kita meresponsnya yang membangun esensi kehidupan yang sejati. Tonton video ini untuk menjelajahi lebih lanjut tentang kebijaksanaan stoik dan bagaimana hal itu dapat membentuk kualitas hidup Anda. Berikut adalah beberapa konsep stoik yang dapat membantu kita mengatasi rasa sakit batin. Nomor 1. Membedakan antara yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Konsep membedakan antara yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan dalam filsafat stoik adalah sebuah pemandangan pikiran yang mengajarkan kita untuk memilah-milah apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak. Bayangkan dirimu sedang berada di tengah-tengah samudera, dengan ombak yang bergulung-gulung di sekitarmu. Sekarang, bayangkan jika Anda mencoba untuk mengendalikan arah dan kekuatan setiap ombak yang datang. Tentu saja, hal itu tidak mungkin dilakukan. Namun, yang dapat Anda kendalikan adalah bagaimana Anda merespons ombak tersebut. Misalnya, Anda mungkin menghadapi situasi di tempat kerja di mana proyek Anda tidak berjalan sesuai rencana. Anda merasa cemas dan frustrasi karena merasa tidak memiliki kendali atas hasil akhirnya. Namun, dalam pandangan stoik, yang dapat Anda kendalikan adalah upaya dan sikap Anda terhadap situasi tersebut. Anda dapat memilih untuk tetap tenang, berpikir secara rasional, dan mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk menghadapi tantangan tersebut. Saran dari konsep ini adalah untuk memfokuskan energi dan perhatian Anda pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan, seperti sikap, tindakan, dan respons Anda terhadap suatu situasi. Ini berarti menghindari terjebak dalam kecemasan dan kegelisahan tentang hal-hal yang di luar kendali Anda, seperti tindakan orang lain atau hasil akhir dari suatu peristiwa. Sebagai contoh lain, pertimbangkan hubungan personal yang rumit di mana Anda merasa tidak memiliki kendali atas perilaku orang lain. Alih-alih terus-menerus merasa tertekan dan frustrasi karena tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, Anda dapat memilih untuk fokus pada bagaimana Anda merespons dan berinteraksi dengan baik dalam situasi tersebut. Ini memberi Anda lebih banyak kendali atas keadaan Anda sendiri dan memungkinkan Anda untuk tetap tenang dan berempati dalam menghadapi tantangan hubungan. Jadi, dengan memahami dan mengaplikasikan konsep dichotomy of control ini, Anda dapat mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh perasaan tidak terkendali dan lebih baik memanfaatkan sumber daya Anda untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup Anda. Nomor 2. Menerima takdir dengan lapang dada. Menerima takdir dengan lapang dada adalah prinsip yang diajarkan oleh stoik untuk menghadapi segala situasi dalam hidup kita tanpa perlawanan atau penolakan. Bayangkan Anda sedang dalam perjalanan menuju pekerjaan, dan tiba-tiba Anda tersangkut dalam kemacetan lalu lintas yang parah. Awalnya, Anda mungkin merasa frustrasi, marah, dan stres karena Anda tidak dapat mengendalikan situasi tersebut. Namun, kemudian Anda menyadari bahwa kemacetan tersebut di luar kendali Anda. Dengan menerima takdir ini,
Anda memutuskan untuk mengubah perspektif Anda. Anda mungkin memilih untuk menggunakan waktu tersebut untuk mendengarkan musik, merenung, atau sekadar menikmati momen keheningan di dalam mobil Anda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi-situasi yang di luar kendali kita, seperti kehilangan pekerjaan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau kegagalan dalam usaha yang kita lakukan. Alih-alih meratapi keadaan ini dan merasa putus asa, kita dapat memilih untuk menerima takdir dengan kedamaian. Ini berarti mengakui bahwa meskipun kita tidak dapat mengubah situasi itu, kita masih memiliki kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Saran dari konsep ini adalah untuk mempraktikkan latihan kesadaran dan keberadaan yang membantu Anda menerima takdir dengan lapang dada. Ini bisa berupa meditasi, refleksi diri, atau aktivitas-aktivitas yang membantu Anda tetap tenang dan berpikiran jernih dalam menghadapi tantangan hidup. Selain itu, mencari dukungan dari orang-orang terdekat dan membagikan beban emosional dengan mereka juga dapat membantu Anda merasa lebih kuat dan menerima takdir dengan kedamaian. Dengan menerima takdir dengan lapang dada, kita dapat mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh perlawanan dan penolakan terhadap kenyataan. Ini membuka pintu bagi kedamaian batin dan kemampuan untuk berkembang dalam situasi apapun yang kita hadapi dalam hidup. Nomor 3. Kebajikan sebagai kebaikan tertinggi. Menurut Stoik, kebajikan adalah pusat dari kehidupan yang bermakna dan harmonis. Ini adalah pijakan moral yang memandu kita dalam menghadapi penderitaan dengan bijaksana dan tanpa kehilangan integritas. Bayangkan situasi di mana Anda dihadapkan pada tekanan besar di tempat kerja. Mungkin Anda berhadapan dengan tuntutan yang tidak adil atau konflik yang sulit dengan rekan kerja. Disinilah kebajikan menjadi penting. Dalam situasi tersebut, Anda memiliki pilihan untuk bertindak sesuai dengan kebajikan Stoik, seperti keberanian untuk berbicara dengan jujur, kesabaran untuk tetap tenang dalam menghadapi tantangan, dan ketenangan untuk mempertahankan integritas Anda. Sebagai contoh, Anda mungkin memilih untuk berbicara dengan lembut namun tegas dalam menyampaikan pendapat Anda, mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam segala situasi. Saran dari konsep ini adalah untuk mempraktikkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral Stoik. Ini bisa berupa memperkuat keberanian Anda dengan mengambil langkah-langkah tindakan yang sulit, meningkatkan kesabaran Anda melalui latihan-latihan kesabaran, dan menumbuhkan ketenangan batin Anda melalui meditasi dan refleksi diri. Selain itu, mencari inspirasi dari tokoh-tokoh Stoik yang terkenal seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus juga dapat memberi Anda pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengutamakan kebajikan dalam tindakan dan sikap kita, kita dapat mengatasi penderitaan dengan martabat, integritas, dan ketenangan batin. Nomor 4. Latihan refleksi diri. Latihan refleksi diri adalah salah satu praktek penting dalam filsafat Stoik yang membantu kita memahami dan mengatasi penderitaan dengan bijaksana. Ini melibatkan pengambilan waktu untuk merenungkan pengalaman kita secara objektif dan dengan kepala dingin, sehingga kita dapat mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kita dapat bertindak dengan bijaksana dalam menghadapi penderitaan. Sebagai contoh, bayangkan Anda mengalami kegagalan yang memilukan dalam sebuah proyek yang Anda kerjakan dengan tekun. Awalnya, Anda mungkin merasa putus asa dan frustrasi karena usaha Anda tidak menghasilkan hasil yang diinginkan. Namun, dengan melakukan latihan refleksi diri, Anda dapat mengambil langkah mundur dari situasi tersebut dan melihatnya secara objektif. Anda mungkin menemukan bahwa ada faktor-faktor di luar kendali Anda yang berkontribusi pada kegagalan tersebut, seperti perubahan pasar atau keputusan eksternal yang tidak dapat diprediksi. Dengan memahami hal ini, Anda dapat menghilangkan rasa bersalah atau kekecewaan yang tidak perlu dan fokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan, seperti belajar dari kesalahan Anda dan menetapkan strategi yang lebih baik untuk masa depan. Saran dari konsep ini adalah untuk menjadwalkan waktu secara teratur untuk melakukan latihan refleksi diri, seperti meditasi, jurnalisme, atau kontemplasi. Ini dapat dilakukan setiap hari atau beberapa kali dalam seminggu,
tergantung pada preferensi Anda. Selain itu, mencatat pemikiran dan perasaan Anda dalam sebuah jurnal juga dapat membantu Anda memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda dan bagaimana Anda dapat mengatasi penderitaan dengan lebih baik. Dengan melakukan latihan refleksi diri secara teratur, kita dapat mengembangkan ketenangan batin dan keterampilan untuk menghadapi penderitaan dengan lebih baik. Ini membuka pintu bagi pertumbuhan pribadi yang mendalam dan memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan berarti. Nomor 5. Menerima ketidakpastian. Menerima ketidakpastian adalah salah satu ajaran penting dalam filsafat Stoik yang membantu kita menghadapi penderitaan dengan bijaksana. Stoik mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam hidup adalah sementara, termasuk penderitaan yang kita alami. Bayangkan Anda sedang menghadapi situasi sulit di mana Anda merasa putus asa dan putus harapan karena tidak dapat melihat jalan keluar. Dalam pandangan Stoik, Anda diingatkan bahwa bahkan dalam saat-saat paling gelap, ini juga akan berlalu. Seperti badai yang melewati lautan, penderitaan pun akhirnya akan reda. Misalnya, Anda mungkin mengalami kehilangan yang mendalam karena kematian seorang yang dicintai. Pada saat itu, kesedihan dan penderitaan tampaknya tak terhindarkan. Namun, dengan menerima ketidakpastian dan memahami bahwa rasa sakit ini akan berkurang seiring waktu, Anda dapat menemukan ketenangan batin yang mendalam. Saran dari konsep ini adalah untuk mempraktikkan kesadaran akan ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti mengenali bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan dan bahwa tidak ada yang abadi. Menerima ketidakpastian juga berarti melihat tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, bukan sebagai hambatan yang tidak bisa diatasi. Selain itu, melakukan latihan meditasi atau refleksi diri secara teratur dapat membantu Anda mengembangkan ketenangan batin yang mendalam dalam menghadapi ketidakpastian. Dengan memahami sifat impermanen dari penderitaan dan kesenangan, kita dapat menghadapi segala tantangan dengan ketabahan dan kesabaran yang memungkinkan kita untuk melewati badai kehidupan dengan kekuatan dan martabat. Dengan mengadopsi pandangan Stoik tentang penderitaan, kita dapat belajar untuk mengatasi rasa sakit batin dengan bijaksana dan bermartabat. Meskipun penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, cara kita meresponsnya adalah yang benar-benar menentukan kualitas hidup kita. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip Stoik, kita dapat menemukan kedamaian batin yang tahan lama dan kebahagiaan yang sejati. Jadi, mari kita terus menelusuri perjalanan ini bersama-sama. Dengan mengikuti channel Cahayanya Kehidupan, Anda akan mendapatkan lebih banyak wawasan tentang filosofi Stoik dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pembaruan tentang video-video baru yang akan datang. Sampai jumpa di video selanjutnya.